Hello, terima kasih sudah mampir kembali lagi bersama gua Yoga. Mari kita mulai video ini dengan sebuah quote. Di setiap barang ada target pasarnya, ada konsumennya. Dan sepertinya IM1 ini, let the ciel after rain, sampai di tangan orang yang tepat. Let the ciel after rain, barang dari let the ciel pertama yang gua punya, yang gua pegang bahkan. Missing out nih gua kayaknya nih. Di toko oren harganya 770.000. Kalau kepo dan penasaran bisa langsung chat aja. Latest Shell After Rain, kotaknya aja udah mantep, udah enak buat dipajang, cakep. Ini berhasil menggoda gue buat beli. Selain itu juga dapat postcard ya, gue dapat 3. Enak buat dipajang atau lu masukin mana gitu. Cuma yang ini agak ketekuk ya, mungkin karena kelamaan gak gue unboxing sekitar sebulanan. Terus gue sempat ngira tulisan Ame-nya ini luntur. Taunya emang bawaannya gitu. Terus juga dapat pin ya. Cuma gue dua-duanya dapat Hoshimi, harusnya salah satunya Vivi. Mungkin ada yang beli juga, mau tukeran, boleh kontak-kontak aja. IM-nya sendiri warna pink, sangat maskulin. Shell-nya ini sepertinya mold resin ya. Di faceplate kanannya ada gambar My Vivi. Sisi satunya ada My Hoshimi. Udah selesai, harusnya kalau kalian waifu hunter, gaskan langsung gitu kan. Terus buat kabelnya sendiri not bad, lumayan oke lah teksturnya pas gue pegang-pegang. Personally gue bakal ganti kabelnya sesuai tema warna yang gue mau. Jadi ya kabelnya nggak buruk, tapi karena gue penganut sekte kabel tidak terlalu ngaruh nih. Kebetulan gue mau temanya jadi pink sama biru gitu kan, jadi gue butuh kabel yang warna biru. Dan kebetulan gue punya spare satu, 3-point Zoni. Jadi ya gue bakal ganti kabelnya ke ini sih. IM-nya 2 pin, jadi pastiin kalau ganti kabel pun harus yang pas ya. Terus ada ear tips bawaannya, standar aja, ada 3 pasang. Terus pouchnya ya kinda shit lah ya, cuma tetap lebih baik daripada nggak dapet sama sekali. Tapi gue tetap gak tega membiarkan mereka tidur di pouch yang busuk. Dan setelah explore baru tahu juga kalau Letesial ngeluarin case yang selain bisa buat nyimpan IM lu, bisa buat lu cium-cium, bisa buat lu jilat-jilat, atau lu peluk-peluk semalaman gitu. Katanya ya, katanya. Jadi mau nggak mau ke check out nggak sengaja case-nya Letesial Flower Poem. sekalian aja, sekalian aja ya case-nya ya. Jadi gue ambil juga case-nya Letesial Flower Poem. Secara shape dia agak gede ya, gue bilang. Diameternya sekitar 10,5 cm dengan tinggi 5 cm. Bukan average size ya, pretty big bahkan. Terus ada ukiran gitu di atasnya. Nah, ada ukiran gitu kan. Jadi ya lumayan cakep. Dengan tentunya bonus ada kayak akrilik gini sama pinnya. You know, ini adalah salah satu case yang punya kelebihan gitu ya. Kelebihannya bisa dicium-cium gitu. Feel pakainya kayak feel pakai IM resin yang lainnya ya. Kalau boleh jujur, meskipun agak semriwing gitu kalau kita pakai, ya not the best ya shape-nya untuk telinga gua. Masih kerasa agak bulky, tapi tidak perlu diragukan maskulinitasnya. Terasa semakin manly kalau pakai ini guys. Untuk nguji suara, izinkan gue untuk bersemedi dulu beberapa saat, serta gue mau jogging dulu untuk menguji kejantanan gue jogging pakai Letesial After Rain ini. Adios amigos. Wah, so ya, pretty comfortable buat gue jogging. Berasa disemangati oleh Hoshimi dan Vivi. Luar biasa. Wah, kalau udah sampai di sini berarti siap untuk mendengar yeping tidak berdasar modal percaya telinga sendiri gitu kan. Device buat testing, kalau HP gue pakai HP gue S24 Ultra. Terus pakai Snow Sky Disk buat dub. Sama Criner Protocol Max yang kalau colok ke HP dan kalau colok langsung ke PC. Pertama dari segi bass, IM ini nggak dikenal karena bassnya yang luar biasa. Kalau di compare sama koleksi gua sih, dia itu lumayan mirip sama Kozo D1 dan tentunya lebih bagus dari Chai Wenji, dimana Chai Wenji ini yang di tempat gua menurut gua bassnya paling gitu lah.
Jadi dari segi bass, average saja, ada berasa tapi nggak sampai getting physical. Itu berlaku juga untuk bass punch sama sub bassnya. Sedangkan bass clarity-nya 11-12 sama Kozoi D1. Mau ngeput di 7 tapi menurut gua nggak lebih bagus dari Moondrop Race. Jadi yang ekspektasinya bass yang mendut-mendut, tolong diturunkan ekspektasinya. Terus buat mid range, Warm sama instrumen teksturnya selagi-lagi 11-12 sama Kozoi. And actually gue nggak terlalu bisa bedain. Cuma gue berasa dia lebih netral sih di bagian ini dibandingkan Kozoi. Jadi ya 4 atau 5 ya bisalah kita put di situ. Terus buat vocal clarity-nya terasa lebih maju dari dibanding Kozoi. Cuma kenapa gua put di 8? Karena gua bias. Gua merasa luar biasa dan merasa seperti waifu-waifunya sedang ngomong di sebelah gua. Jadi naikin ke 8 karena bias ini. Dilarang, larang ya. Ini tier list gua suka-suka gua. Buat upper range-nya kerasa lumayan detail. Gua juga bisa denger micro details ya. Gua gak lupa di Kozoi berapa. Oh ya sama, skornya mirip. Tapi mungkin problemnya di sibilance-nya yang berasa, bahkan di penyanyi laki-laki pun. Jadi lumayan berasa menusuk kalau boleh jujur. Buat sibilance-nya sendiri, agak keredem pas gua pakai ear tips earbone EBT yang satu ini. Jadi ya mungkin di teman-teman bisa diakali lagi juga deh. Lalu di teknikalitasnya, pertama buat instrument separation, decent, bisa ngebedain instrumen cukup gampang. Terus soundstage-nya juga decent, noticeable. Sama imaging, mostly fair. 11-12 sama Kozoi, lagi-lagi. Cuma cukup noticeable perbedaannya kalau gue compare sama Moondrop Race. Dan juga sebenarnya sih nggak lebih baik dari Daybreak ya. Harusnya score soundstage-nya Daybreak gue naikin juga nih. Nah, jadi harusnya ada perbedaan tier itu. Nah, kalau dari segi penilaian sebenarnya dari gua untuk suara itu nilainya cukup general. Kayak bisa merasakan atau enggak dan sejenisnya sesuai dengan poin-poin yang bisa lo lihat di video tadi. Jadi nggak spesifik itulah kalau gua nilai. Apakah harus benar rasa kresek-kresek atau apakah harus bla 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 gitu. Jadi mungkin sesi ini cocok-cocokan aja nih. Lalu buat fit and build. Cukup nyaman untuk dipakai sejaman ngedengar musik sambil duduk. Kalau sambil jogging mungkin mentok 45 menit lu udah mulai merasa nggak nyaman. Jadi ya secara umum kita ambil oke lah 1 jaman gitu. 2 jam udah mulai kerasa berat nih di telinga. Terus buat passive isolation. Ini dipengaruhi lumayan lah ya dari ear tips lalu juga kabel dan sebagainya. Untuk gua bisa compete dengan suara background, gua harus set volume-nya di 45. Cuma mungkin ketika kita ganti perintilan-perintilannya, mungkin dia bisa sampai 7 atau 8. Lalu build quality-nya. Karena gua merasa kabelnya oke dan secara shell juga solid. Ya, belum metal lah menurut gua, belum high grade plastik lah. Bisa lah kita taruh di 7. Lalu untuk value for money, di harga segitu nih, udah dapat waifu collection gitu kan. Instan 7 easy. Cuman untuk dapat 8 masih sulit nih buat kompetisi sama atas-atasnya. Jadi endingnya dinilai pribadi gua udah deket-deket nih kepada para penghuni tier A yang udah gua nilai. High B di 6,2. Nilai-nilai ini bisa berubah seiring berjalannya waktu ketika gue mau melakukan rebalancing. Mungkin video besok udah beda lagi nih. Worth every single fucking cent. Udah, mau apa? Kapan lagi dapat IM yang satu barang dapat 2 waifu? Bisa dijilat. Suaranya oke. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa kalian lakukan, dimana hanya langit lah batasannya gitu selama bisa berimajinasi. Contohnya imajinasi gua yang membuatnya menjadi beranak pinak dan malah nambah nih barang, nambah case-nya. Tapi nitip perhitungkan kewarasan kalian ya kalau mau aneh-aneh. Ya, itu aja dari gua. Thank you udah mampir. Udah lumayan lama juga videonya. Bye-bye.
Oh ya, ini sampel playlist yang biasa gua pakai buat tes-tes musik, buat daily juga. Kalau mau versi yang lebih high quality-nya bisa coba cari di Apple Music. Ya kalau mau nyoba boleh silahkan, nanti ditambah berkala. Terus tier list pribadi gua, score rater pribadi gua juga gua taruh di deskripsi. Siapa tahu ada yang penasaran, pengen lihat-lihat, boleh cek aja. Ya tentunya nanti ada balancing atau update berkala. Nggak mesti semuanya ada di video BTW ya.